Alright viewers, welcome back di review ngaco, tempat kalian mana bisa ngeliat review-review HP terbaru atau teknologi-teknologi yang terbaru lah pokoknya. Makanya gue review di sini. Dan kali ini seperti yang ada kelihatan di depan kalian nih, sekarang di depan mata kalian semua dan di depan mata gue sendiri sudah ada handphone yang kayaknya sih ini dilirik sama seluruh orang di dunia ya. Kayaknya ini banyak banget orang-orang yang ngincer HP ini. Pas pertama kali keluar aja udah banyak banget yang ngantri. Dari yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan sampai sekarang ini. Yaitu adalah iPhone 13 Pro. Nah, agak berat sih ya dari model HP-nya, kayaknya sih berat banget sih, tapi kayak dari kotaknya tipis banget. Tipis banget, agak aneh sih sebenarnya. Gue kirain tadi dompet loh, pasti kasih ternyata HP. Oke, langsung kita cek aja kali ya. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu kalau HP ini itu punya beberapa tipe atau beberapa warna ya. Ada abu-abu grafit, ada emas, ada perak, dan ada biru ceria, dan juga ada hitam kalau nggak salah ya. Tapi di bagian HP-nya sendiri ini kalau yang jadi itu ada dua tipe nih jadinya. Ada iPhone 13 Pro dan ada iPhone 13 Pro Max gitu. Dan ini adalah 13 Pro nih. Dan juga kalau dilihat dari kapasitinya atau ROM-nya, kalau yang ini sih kayaknya sih di angka 256 GB ya. Tapi gue sebutin aja semuanya. Jadi iPhone 13 Pro ini dua-duanya ya hampir sama sih sebenarnya. Dia itu ada tipe yang 128 GB, dia juga ada tipe yang 256 GB, dia juga ada tipe yang 512 GB, dan juga ada yang tipe 1 TB. HP udah sekelas kayak laptop ya. Oke, dari ukurannya sendiri kira-kira beratnya itu ya 203 graman lah ya gitu. 200-an gram lah ini kayaknya. Daripada langsung bingung, mending kita buka yuk. Gue nggak tahu sih buka gimana ya. Oh gini kayaknya. Nih, pertama-tama di depannya ini udah terlihat gambar HP-nya, layar belakang HP-nya. Di semua tipe iPhone mesti kayak gini. Dia mesti di depannya itu memperlihatkan gambar gambar belakang HP-nya, bukan gambar depannya atau logo segala macamnya gitu. Nah, logonya pasti ya, tapi namanya mesti di sini dia. Nggak mungkin di depan. Kalau misalkan kayak Samsung, kayak Asus dan segala macam kan mesti kan di depannya dia gitu. Dan juga mesti ngeliatinnya depan, model depan HP-nya, bukan model belakang HP-nya. Kebanyakan sih gitu. Kita buka aja yuk. Nah. Oh ya, ini gue dapat dari iBox ya. Jadi karena dia ini agak susah ditemuin di luar negeri, dan juga kalau kita barang impor sekarang kan kayaknya udah nggak boleh ya, kayaknya udah lumayan susah juga itu barang impor sekarang. Jadi gue harus nyari iBox dulu gitu. Kalau kalian pengen nyari iBox di luar sana banyak kok, di seluruh kota-kota di Jakarta sudah tersebar kok, kayak di Mall Kelapa Gading dan segala macam sudah ada iPhone 13 Pro ini. Oke, nih. Kalau lihat dari looknya sendiri, nah tuh, gue buka nih. Sebelum gue ke HP-nya, mending gue ke kotaknya dulu ya, karena gue penasaran banget sama kotaknya nih. Kok bisa kotaknya cuma sekecil dan seminim ini gitu? Dia pertama nih, jarum buat ininya ya, jarum kartu buat narik kartunya. Tuh, ini cuma ada ininya pertama. Nah, dia juga ada surat-suratnya. Agak kecil sih, kasihan ya kalau buat orang yang minus segala macam. Ya, tolong diperhatikan suratnya. Nih, kalau kalian mau lihat jarumnya nih bisa nih. Ya, simple ya. Nah, kotak juga, terus juga ada ini. Kabel Type-C to Type-C. Type-C to kabel iPhone maksudnya. Karena kabel iPhone itu kabel paling beda sendiri. Dia itu beda banget lah pokoknya ya, kabel iPhone to Type-C, karena kan sudah zaman ya kayaknya Type-C to Type-C.
Jadi iPhone mungkin pengen ngikutin tren juga, sedikit mengikuti tren. Dia cari kabel yang Type C to iPhone. Nih, bentuk kabelnya seperti ini nih. Dan bentuk dalam kotaknya itu ya putih, bersih, biasa aja. Ada logo daur ulangnya juga ternyata. Buat nanti kalau misalkan kalian pengen daur ulang HP-nya, bukan yang daur ulang ininya lah. Nah, dan ini dia HP-nya. Itu ya, segitu aja. Segitu aja dalam kotak dari iPhone ini. Sangat minim dan sangat kecil banget. Dan kayak nggak ada isinya gitu maksudnya. Nih, ada tulisan di belakangnya, mendingan gue bacain dulu deh. Meliputi iPhone 13 Pro dan kabel USB Type-C ke Lightning, adapter daya dan handphone dijual terpisah katanya. Jadi kalian harus belinya yang colokan gedenya itu yang gue colokan ke Type-C-nya. Kalian terpisah ya. Mendukung teknologi seluler GSM, UMTS, LTE, dan 5G. Jadi HP ini sudah ke 5G loh. HP ini sudah ke 5G dan it's wow banget sih buat kita yang belum paham banget soal 5G ya. Cuma orang-orang kelas atas doang yang paham soal 5G. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, dan GPS beberapa kemampuan tidak tersedia di semua wilayah dan tergantung pada paket nirkabel dan jaringan penyedia layanan Anda. Untuk LTE dan 5G lihat Apple bla 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 bla. Jadi kalian bisa cek selengkapnya di apple.com. Kita cek ke bagian HP-nya sekarang. Nah, ini kalau kalian lihat HP-nya di sini ada putih banget. Nih kayak kertas putih atau buat melindungi layar si HP, dan bagian belakangnya ini super cantik sih sebenarnya sih, demen sih, tapi nggak ada bedanya dari HP-HP lainnya sebenarnya. Oke, kita lihat lagi, kita buka aja. Wow, ini dia HP-nya nih. Nah, di sebelah kanan dan kirinya ini udah ada tombol buat kayak mode dering. Oh, ada mode deringnya. Ini tombol HP apa-apaan? Ada mode deringnya ya. Ada juga buat di sebelah kanan kiri ada buat volumenya, dan di sebelah kanan ini ada buat matiin atau hidupin dayanya, on off-nya lah gitu. Dan di sini juga ada buat ininya nih, masukin kartu. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalau HP iPhone ini kartunya udah pakai eSIM atau Electronic SIM dan Nano SIM ya. Jadi kalian bisa mengakses SIM melalui elektronik itu. Gue juga kurang tahu sih ya sebenarnya apa bedanya Electronic SIM dan Nano SIM gitu. Tapi mendingan kalian cari sendiri, siapa tahu gue salah gitu penjelasannya. Nah, di bawah juga udah ada kabel buat iPhone-nya sendiri, colokan kabel buat iPhone-nya sendiri maksudnya. Dan kayaknya pasti pas sih, nggak mungkin nggak pas. Nah, di sini juga ada audionya itu dia udah Dolby ya, jadi nggak perlu khawatir dengan nada-nada sumbang. Oke. Simple dan elegan dan klasik itu adalah ciri khas dari HP iPhone ini. Dan ini kayaknya warnanya abu-abu grafit nih. Tebelnya, kalau dari tebelnya itu HP tebel banget sih sebenarnya sih. HP tebel banget ini. Ngeri gue. HP tebelnya bisa sampai 7,60-an mm. Sudah dilengkapi layar Super Retina XDR dengan promotion layar OLED menyeluruh 6,1 inch diagonal. Jadi HP ini sudah kompatibel banget ya untuk masa-masa zaman sekarang gitu. Gua cerita sedikit tentang HP ini nih. HP ini ada apa aja ya? Nih, jadi kedua dari si model HP iPhone 13 Pro ini, teknologi promotion dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz, layar HDR pastinya, 4K juga, True Tone, warna luas, P3, haptic touch-nya ada, rasio kontrasnya sampai 2 juta per 1. Yaitu umumnya segitu sih. Kecerahan max-nya sampai 1000 nit.
Kecerahan maksimalnya itu kalau HP yang Pro Max-nya itu bisa sampai 1200 nit. Lapisan ada juga dia lapisan oleophobic anti sidik jari gitu. Jadi gampang banget gitu buat kalian buat menjaga HP dengan aman dan nggak gampang kecolongan sama orang-orang lain gitu. Dan juga dia tahan cipratan, tahan air, dan tahan debu. Dan ini HP apa Avatar ya. Tahan segala macam godaan gitu. Jadi kalian kalau mau bawa sambil berenang bisa pakai HP ini. Level IP 6,68, kedalaman maksimum 6 meter hingga selama 30 menit gitu. Jadi kalian bisa nyemplungin HP ini dalam air kedalaman 6 meter selama 30 menit, dia bisa bertahan. Setelah 30 menit mungkin kalian harus ke tempat servis ya. Oke, menurut standarnya itu adalah IEC 60529. Oke, chipsetnya nih. Chipsetnya itu ada A15 Bionic, CPU-nya itu 6 core, 6 core maksudnya, baru dengan 2 core performa dan 4 core efficiency. Nah, GPU-nya itu 5 core baru, neutral engine-nya itu 16 core. Untuk kamera telefoto wide dan ultra wide itu bisa, yang Pro-nya itu bisa 12 megapiksel ya. Itu telefotonya itu bisa sampai 2,8 Fahrenheit mungkin. Wide-nya itu bisa sampai 1,5 gitu. Dan untuk panoramanya sendiri, ini HP yang paling canggih sih sebenarnya sih. Untuk zaman sekarang ya. Panoramanya itu bisa hingga 63 megapiksel. Nah, jadi kalian gak usah khawatir banget kalau kalian pengen foto-foto dan kalian pengen sekedar hunting gitu, kalian gak usah bawa kamera lagi. Gak usah capek-capek bawa kamera lagi karena udah tersedia HP iPhone 13 ini. Selain panorama, dia juga ada penutup lensa kristal safir. Dia juga ada punya 100% fokus pixel. Jadi fokusnya itu bisa ganti-ganti ya. Jadi nggak cuma fokus ke satu arah, tapi bisa berbagai arah. Misalkan gini nih, nanti gue coba cek dia kameranya dan gue coba potret diri gue sendiri ya. Dan juga gue videoin segala macamnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi gue bakalan coba cek semua dari HP ini. Gue bakalan bobol nih HP. Selain itu dia juga punya mode malam, Deep Fusion maksudnya, Smart HDR4, gaya fotografinya juga mantap banget. Fotografi juga punya makronya Apple Pro RAW, pengambilan foto dan live foto dengan rentang luasnya bagus banget. Koreksi lensa, dia bisa koreksi lensa untuk ultra wide kameranya. Itu koreksi mata merah yang disempurnakan juga bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian jadi lagi sakit mata nih, kalian nggak perlu khawatir, pakai HP ini mata kalian bersih. Mata kalian bersih, cerah, merona. Keren banget ya apa ya. Oke, dan juga ada penanda lokasi foto. Jadi kalau kalian misalkan kalian lagi nyasar nih, kalian punya paket data, kalian nyasar, mungkin kalian bisa foto sekeliling kalian, terus kalian cek di aplikasi yang ada di iPhone ini, langsung tuh ketemu tuh kalian lagi di mana tuh. Atau teman kalian nyasar gitu, kalian pengen ke rumah kalian tapi nggak tahu, tapi teman kalian punya HP iPhone 13 Pro ini, mungkin kalian bisa tuh. Penstabilan gambar otomatis juga ada, mode beruntun juga bisa dia. Jadi kayak kalau kalian dadah gitu bisa tak gitu. Format gambar yang diambil itu dua format dia. Ada HAIF dan JPEG. Sekarang gue masuk ke mode perekaman videonya yang canggih banget dari iPhone 13 ini. Nah, gue pengen mention salah satu yang nggak dipunyain iPhone lain ya. Jadi iPhone 13 ini udah punya mode sinematik sendiri. Udah kayak kamera Lumix sih sebenarnya sih, dia punya mode sinematiknya sendiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian kayak tangan kalian sering getar segala macam gitu. Tremor lah gitu maksudnya, kalian sering tremor, jadi kalian nggak perlu khawatir dengan HP ini karena dia udah punya mode sinematiknya sendiri. Dan bakalan gue contohin tadi, ntar gue bakalan tunjukin contohnya gimana ya. Oke, untuk bidangnya sendiri bisa sampai 1080 pixel pada kecepatan 30 fps. Nah, perekaman videonya ini udah difasilitasi dengan HDR
Dan dengan untuk audionya sendiri ini udah Dolby Vision hingga 4K pada kecepatan 60 fps. Jadi gila banget sudah nih HP ya, udah punya banyak banget kapasitas yang nggak dimiliki HP-HP lain gitu loh. Dan harganya juga nggak main-main sih. Dia juga punya dukungan untuk video slow-mo, jadi kalian bisa bikin video slow-mo gitu dengan kayak rotasi resolusinya itu bisa sampai 1080 pixel pada kecepatan 120 fps atau 240 fps gitu. Dia juga bisa menstabilkan video sendiri atau auto recognize gitu, kayak auto stabilizer ya. Punya mode malam juga, menstabil video sinematiknya juga ada, bisa 4K 1080 pixel hingga 720 pixel. Mengambil foto 8 megapiksel sambil merekam video 4K juga bisa gitu. Jadi kalian bisa merekam sambil ngambil foto gitu. Kalau kalian males ngeditnya, bisa dia. Terus juga punya zoom pemutaran, ada zoom, ada mode zoomnya juga maksudnya. Format video yang direkam itu ada 2 tipe nih, HEVC dan H264. Selanjutnya untuk kamera True Depth-nya, kalian bisa gunain kamera True Depth ini bisa sampai 12 megapiksel, bukannya bisa sampai 2,2. Mode potret dengan bokeh disempurnakan dengan deep cam juga, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk mode bokeh ya. Nanti bakal gue contohin sih, bagus banget pokoknya deh, nanti ada contohnya. Pencahayaan potret 6 efek alami, studio kontur, panggung mono, high key mono gitu. Ada animoji dan memoji juga, ada juga mode malam, diffusion maksudnya susah banget, diffusion, smart HDR4 dan gaya fotografinya juga ada. Jadi HP ini juga udah pro ke Face ID ya, jadi bisa untuk pengenalan wajah gitu, kunci untuk pengenalan wajah gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi takut HP hilang atau gimana gitu, dicolong orang datanya, karena sekarang udah pakai wajah sendiri gitu. Udah nggak zaman pakai fingerprint lagi kayaknya ya, udah pakai wajah sendiri. Jadi HP ini itu model A2638 ya, 4G NR juga. Oke, untuk lokasinya nih atau GPS di sini, dia itu juga punya GLONASS, Galileo, QZSS dan Beidou. Susah sih. Beidou. Ada juga kompas digital, ada juga WiFi dan cellular internet. Untuk panggilan audio dan videonya dia juga udah dilengkapi dengan FaceTime. Jadi kalian bisa telepon sambil kelihatan mukanya gitu atau gimana, gue juga kurang ngerti ya FaceTime ya. Pokoknya gitu deh kayaknya ya. Dia juga bisa berbagi layar juga di panggilan audionya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian pengen mencari solusi dengan skripsi kalian atau segala macamnya. Kalau kalian masih kuliah gitu, bisa banget pakai HP ini. Jadi nggak perlu lagi pakai kayak aplikasi Zoom atau Google Meet segala macam. Udah bisa pakai HP ini. Kalau HP teman kalian juga HP ini ya, tapi ya. Karena yang bisa kan sama iPhone doang biasanya. iPhone tuh gitu. Yang bisa cuma sama iPhone doang. Dia nggak support ke HP-HP lain gitu. Kayak punya kelasnya sendiri iPhone itu. Untuk pemutaran audionya sendiri, dia format yang didukungnya itu ada AAC LC, HEAAC, HEAAC V2, Protect AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, ada juga FLAC, ada juga Dolby Digital atau AC3, ada juga Dolby Digital Plus, EAC3, ada juga Dolby Atmos, ada juga Audible. Nah, untuk pemutaran audio juga spasialnya batas volume maksimum dapat dikonfigurasikan pemutaran video gitu. Jadi bisa disamaratakan dengan pemutaran videonya gitu. Jadi nggak ada tuh kalian kayak aduh audionya kegedean nih atau aduh videonya nggak pas sama audionya, nggak ada gitu. Dia bisa memaksimumkan sendiri gitu biar stabil jalannya video itu. Nah, untuk format video sendiri nih,
Peralatan video yang didukung itu ada HEVC, ada juga H264, ada juga MPEG4, ada Part 2, dan Motion JPEG. Gitu. HDR sendiri udah dilengkapi dengan Dolby Vision, HDR10 dan HLG, ada juga AirPlay hingga HDR 4K untuk mirroring foto dan video. Dan juga dia bisa connect ke Apple TV pastinya, karena produk Apple bisa connect ke semua produk Apple lainnya. Kayaknya ya. AirPlay-nya hingga 4K tadi gue bilang ya. Terus kemampuan juga AirPlay 2, dukungan video mirroring dan video keluar hingga 1080 pixel melalui adapter AV Digital Lightning dan adapter Lightning ke VGA. Adapternya dijual terpisah katanya. Oke. HP ini udah gila banget nih, udah bagus banget gitu. Dan baterainya juga kayaknya bisa bertahan hingga 95 jaman lah ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir banget tentang HP ini gitu. Tadi itu adalah spesifikasi dari audio dan videonya sendiri. HP ini juga dilengkapi, tadi gue bilang Face ID, lidar scanner, barometer, gyro 3 sumbu, akselerometer, sensor kedekatan jarak, sensor sensor cahaya sekitar. Gitu. Ya, bagus banget sih. Jadi sekarang gue pengen nyalain nih HP ya, karena gue belum nyalain. Coba kita nyalain dulu nih HP-nya. Nah, sudah nyala. Modelnya sama sih ya kayak HP iPhone pada umumnya ya. Gitu. Dia itu bagus ke model videonya, fotonya juga. Dilengkapi dengan berbagai bahasa juga dia. Ada sekitar puluhan bahasa, 20 kayaknya atau 30 bahasa dia. Konnichiwa, oke. Alright. Pertama pasti kita disuguhin dengan mode pemilihan bahasa nih, yang pasti English ya, bla 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 bla, nggak ada Indonesia pasti ya. Ada nggak sih Indonesia? Ada. Alright. Di depannya ada omongan quick start, bring your current iPhone or iPad near this iPhone to change in and setup. If your other iPhone or iPad doesn't show option for setting up this iPhone, make sure it's running iOS 11 or later and has Bluetooth turned on. You can also set up this iPhone manual. Setup manualnya aja ya. Continue. Oke. Kita pakai ini ya. Disuruh connect ke network sini. Coba konekin aja. Karena iPhone ini baru banget gue buka gitu, jadi kayaknya harus menunggu beberapa menit dulu untuk proses registrasi dan segala macamnya. Tadi gue udah masukin Apple ID-nya, karena gue juga nggak punya Apple ID, jadi gue minta bantuan orang ya untuk masukin Apple ID-nya. Dan juga harus buat baru sih sebenarnya sih, nggak ribet juga ya. Alright, make this your new iPhone. Terus continue aja dulu. Continue dulu. Standar. Kita pakai standar. Welcome to iPhone. Oke, iPhone ini sudah dilengkapi dengan iOS bisa up to 50 ya. Jadi udah bisa ke iOS 15, dan iOS 15 itu yang gua tahu itu operasi sistemnya itu dia itu bisa FaceTime juga, bisa tonton bersama. Jadi kayak ibarat kayak lu pakai Zoom atau Google Meet, tapi dia bisa lebih kompatibel dengan sesama pengguna iPhone gitu. Dan juga dia udah ada audio spasial, membagikan layar juga bisa, tampilan grid juga ada dia untuk fotonya. Gitu. Terus juga dia juga ada yang tadi gue sebut FaceTime, undang siapa saja ke FaceTime juga bisa. Dia juga bisa bikin pesan dan memoji sendiri ya ternyata. Oke, dia juga bisa membuat memoji baru gitu. Aplikasi dibagikan juga banyak gitu. Safari, Apple TV dan lain sebagainya, banyak banget ya pokoknya. Dari iOS 19 ini udah kayak model terbaru dari iPhone sih sebenarnya sih, paling baru. Swipe to unlock ya, tutupin aja ya.
Oke, welcome to iPhone. Kita coba lihat dalam iPhone-nya itu apa sih isinya. Swipe up to get start. Alright. Simple, nggak terlalu ribet ternyata. Jujur pertama kali gue pakai iPhone adalah iPhone 13 ini ya, karena gue belum pernah pakai iPhone sebelumnya. Dari pertama kali pakai iPhone langsung ke iPhone paling baru gitu. Oke, nih gue lihat sendiri nih kamera segala macam. Dia juga punya kalender, foto, mail, notes, reminder, clock, TV juga ada juga podcast, ada juga App Store, Maps. Health-nya sendiri gue agak penasaran, health sendiri mungkin detak jantung kali ya. Dia bisa ituin detak jantung sendiri ya, mungkin ya. Oke. Jadi dia bisa mengecek detak jantung kita itu sampai gimana dan kita tuh sedang sehat atau tidak nih. Apa aja gitu. Ini fitur dari iPhone sendiri emang udah ada sih. Dan juga ada weather atau cuaca, find me, shortcuts, home, contacts, file, stock, translate juga ada dia, books, iTunes Store, watch, tipsnya juga ada artikelnya juga di sini ada voice memos, compass, measure dan kalkulator. Juga ada Apple Store, Clips, GarageBand, iMovie juga ada di sini, Keynote, number dan juga sudah ada page. Nah, kalau pengen nambahin aplikasi juga kalian bisa download langsung di Apple Store. Yaps. Finish setting up iPhone. Oke. Nggak usah. Kita coba cek ke dalam settingnya sendiri. Oke. Set up Face ID dulu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Kita set up letter. Oke. Wow. Di pengaturan sini sudah lumayan banyak ya. Kalau kalian pengen beli HP ini, kalian bisa mendapatkan pengaturan sedemikian rupa gitu. Oke, kita coba cek kameranya. Dia langsung memberikan peringatan untuk allow camera to use your location gitu, kayak biar tahu lokasi kita. Tapi kayaknya nggak dulu deh, jadi don't know. Oke, kita choose style juga. Ada photographic stylenya, kita choose style. Dia juga ada photographic style. Oke, standard style. Ada rich contrast style juga. Ada vibrant style, ada warm style, ada cool style. Cool kayaknya menarik sih. Atau warm ya? Warm sih, coba deh. Wow, keren banget sih ini untuk fotonya sendiri ya. Coba foto dulu coba. Edan, good, keren. Untuk foto kamera belakangnya ini bagus banget. Dia juga bisa mode jauhnya nih, kalau kalian lihat di sini. Nah, dia juga mode sangat dekat juga ada, dan nggak pecah loh. Biasanya kalau kamera-kamera lain itu pecah, tapi dia enggak. Dia masih bisa menstabilkan sendiri. Nah, dia juga ada mode potretnya. Wow, ini apa nih? Gua belum terlalu ngerti nih. Oke, dia ada studio like, ada juga contour like, ada juga stage like. Oh, kalau stage like ini kayak cahayanya itu fokus ke satu objek ya. Ada juga stage like mono, dia bakalan monokrom. Ada key like mono, dia juga bakalan monokrom sendiri, tapi dengan key yang berbeda. Oke, kita pakai yang standar aja coba. Dan panoramanya ini keren sih sebenarnya sih. Gue pengen coba aja sih sebenarnya. Alright. Wow. Ya, dan dia bisa nangkep sedemikian sebagus ini loh untuk panorama ya. Dan secerah ini, pantas sih 63 megapiksel ya. Pasti bagus banget sih. Nah, kan tadi foto udah ya. Coba kita sekarang ke mode selfie-nya sendiri ya. Selfie-nya sendiri nanti gue bakalan kasih contohnya ke depan sih. Oke, ini fotonya, ini untuk potretnya segini. Oh wow, di selfie-nya sendiri ini dia bisa mode bokeh ya.
Jadi bisa fokus ke muka atau wajah atau objek yang dia mau gitu. Dan juga bisa stage light juga. Dan biar apa ya namanya ya? Ini kayak keren nih, high key light mode nih, gue coba ya. Oke. Ada juga si stage light-nya sendiri seperti ini, ya. Ada juga stage light begini, ya. Oke. Ini bagus banget sih ini, untuk mode selfie sendiri juga bagus banget ya. Dia bisa mengambil gambar sedetail ini sih. Keren. Oke. Dan juga biasanya kalau ituan sendiri apa namanya foto sendiri selfie itu nggak ada panoramanya, tapi dia ada loh untuk iPhone 13 Pro ini ada untuk panoramanya sendiri. Dan sekarang coba kita cek video ininya ya, video selfie-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Nah, cinematic video, add beautiful shallow depth of field and focus transition to your videos automatically. Continue. Oh, cinematic itu terlihat lebih lebih bagus dan lebih rata gitu maksudnya. Dia bisa stabil sendiri gitu. Keren sih, keren. Ini juga ada efek slow-mo-nya ya. Oke, ini juga efek slow-mo-nya, nanti gue tunjukin. Oh anjay, keren. Ada juga time lapse-nya sendiri dia. Time lapse. Alright, sekarang gue coba sinematik dari depan ya. Oh shit, bagus banget, gila, keren. Biasanya kalau kita ngerahin HP itu nggak goyang dia, tapi enggak loh. Dia bisa fokus ke satu objek dan kayak stay di objek tersebut gitu, maksudnya keren sih. Bagus sih ini si HP ya. Ini yang nggak dipunyain iPhone lainnya, iPhone 12, 11 maupun 10 nggak punya mode sinematik ini nih. Ini untuk slow mo-nya. Dan kalau kamera-kamera lain kan itu pasti kan kayak kalau digoyangin begini kan dia kan kayak agak tremor sendiri gitu dan segala macam. Tapi ini enggak loh, dia tetap menjaga stabilan sendiri untuk kamera ini ya. Gila, keren sih. Goods. Suka banget gue sama HP ini, mungkin kalau gue punya duit bakalan gue beli sih HP ini. Gila. Keren banget dan bagus banget sih. Itu dia tadi review gue ya tentang HP 13 iPhone 13 Pro ini. Untuk kalian kalau mau beli, kalian sudah bisa dibeli di iBox manapun di bagian Jakarta gitu. Udah tersedia di iBox Mall Kelapa Gading dan segala macamnya. Kalian tinggal ke sana dan langsung ngomong, "Mbak, iPhone 13 gitu. Pro." Udah tersedia di sana. Oke. Kalau ada yang kurang silahkan komen, dan kalau kalian tertarik silahkan beli iPhone ini gitu. Dan juga jangan lupa kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Indoposko channel, dan juga jangan lupa tonton video-video lainnya karena kita punya banyak banget konten yang tersedia di Indoposko channel. Alright, jangan lupa juga buat terus kunjungi website kita di www.indoposko.id. Oke, mungkin segitu aja dari review HP iPhone 13 Pro ini. Gua Haji Sultan Syahputra pamit undur diri, and see you for the next review. Bye viewers. Dah, cut. Dah. Wes.